Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk materi adab akhlak kali ini yaitu tentang bab memaafkan anak salehah ya. Jadi yang pertama ini kita awali dengan kisah-kisah dulu. Kisah-kisah tentang memaafkannya orang-orang soleh pada zaman dahulu yang semoga Allah berikan taufiknya yang dapat kita ambil pelajarannya. Baik, yang pertama ini ada kisah dari orang soleh yang soleh dan pelayannya. Jadi seorang pelayan pernah membawakan air yang sangat panas, kemudian tidak sengaja ditumpahkan sedikit kepada tuannya, sampai tuannya mengatakan, apakah engkau hendak membakarku? Lalu soal pelayan ini mengatakan, wahai orang yang mengajarkan kebaikan dan mendidik manusia, kembalilah kepada apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Kemudian pelayan ini membacakan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 134 hingga habis. Nah, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Lalu pada akhirnya orang yang soleh ini mengatakan, engkau bebas sekarang karena aku mencari keridhaan Allah. Dan inilah contoh orang yang memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kedua, ini tentang kisah yang sangat masyhur sekali, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi wassalam dan saudara-saudaranya. Kita sama-sama tahu betapa zalimnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi wassalam waktu Nabi Yusuf itu masih kecil, dan kemudian Nabi Yusuf alaihi wassalam diberikan kerajaan oleh Allah, dan Nabi Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya ketika beliau menjadi raja, kepercayaannya raja. Lalu beliau mengatakan, tidak ada celaan atasmu pada hari ini, semoga Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Sampai pada Nabi Yusuf mendoakan pengampunan untuk saudara-saudaranya. Masya Allah. Lalu ketiga, ini kisahnya Rasul SAW dan seorang yang berpedang. Jadi Rasul SAW pernah tidur di bawah pohon, lalu datang orang yang berpedang mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang dapat melindungimu dariku? Sambil menodongkan pedang. Kemudian orang tersebut pun gemetar, dan ini Rasul menjawab, Allah, dan terjatuhlah pedangnya. Dan kemudian pedang itu diambil oleh Rasul SAW dan mengatakan kepada orang tersebut, siapa yang dapat melindungimu dariku? Dan kemudian orang tersebut mengatakan, jadilah engkau sebaik-baik orang pemaaf, katanya kepada Rasul SAW. Ini orang yang mau membunuhnya. Kemudian Rasul SAW pun memaafkan orang tersebut. Masya Allah, ini orang sudah menodongkan pedang, tetap saja Rasul SAW memaafkannya. Sedangkan kita misalnya kehidupan sehari-hari tidak sampai mau membunuh seperti itu kan, biasanya hanya menggibah, ngomongin di belakang yang tidak enak-enak. Kenapa sulit sekali memaafkan? Ini kisah di antara 3 kisah orang-orang soleh ini, orang-orang yang Masya Allah dikaruniai oleh Allah kesolehan, dikaruniai oleh Allah kemuliaan. Mereka memaafkan bahkan untuk hal-hal yang sepertinya ini tidak mungkin untuk dimaafkan, kayak gitu. Baik, kita lanjut kepada kisah berikutnya, yaitu kisahnya Rasul SAW dan wanita Yahudi yang ingin meracuni beliau SAW. Jadi wanita Yahudi ini menghadiahi Rasul SAW itu dengan paha kambing, makanan kesukaannya Rasul SAW. Tapi di dalamnya itu ditaruhnya racun. Ini kisah yang masyhur sekali. Kemudian Allah memberitakan kepada Rasulnya bahwa paha itu telah diracuni. Kemudian Rasul SAW mencegah para sahabat untuk memakannya dan bertanya kepada wanita tersebut, apa sebabnya engkau melakukan demikian? Ia pun menjawab, aku ingin membunuhmu, jawaban wanita tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan membiarkan kesempatan kepadamu untuk membunuhku. Kemudian apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, apa yang dikatakan oleh sahabat, bolehkah kami membunuhnya? Ini karena memang wanita ini ingin meracuni beliau SAW. Kemudian jawaban beliau SAW tidak, dan beliau memaafkannya. Masya Allah. Dan kemudian kisah keempat, ini kisahnya Ma'an bin Zaidah dan para tawanan. Jadi Ma'an bin Zaidah ini ingin membunuh para tawanan. Kemudian tawanan tersebut mengatakan, kami para tawananmu yang sedang kelaparan dan kehausan, maka janganlah kamu satukan lapar, haus, dan pembunuhan pada diri kami, katanya para tawanan ini. Kemudian Ma'an pun berkata, berilah mereka makan dan minum.
Dan kemudian mereka setelah makan dan minum, mereka pun berkata, kami telah makan dan minum sehingga kami seperti para tamumu. Lalu apa yang akan engkau lakukan terhadap para tamumu? Katanya para tawanan. Ia pun berkata kepada mereka, aku memaafkan kalian. Ini tanda-tandanya orang yang memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ma'an bin Zaidah ini diingatkan oleh para tawanan tentang hukumnya bagaimana memperlakukan tamu. Kemudian dia pun tidak lagi berniat untuk membunuh tawanan tersebut karena tahu bahwa hukum memperlakukan tamu di dalam Islam yaitu harus dimuliakan. Dia pun memaafkan para tawanan tersebut. Masya Allah. Terus dari kisah-kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memaafkan itu yaitu mengampuni dosa atau kesalahan orang lain dan tidak memberikan hukuman kepadanya. Ini jelas ya. Ada poinnya yaitu tidak memberikan hukuman kepadanya. Jadi kalau ada memaafkan lalu masih ada syaratnya, berarti itu belum yang namanya memaafkan gitu sayang ya. Terus berikutnya, Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhan yang maha pemaaf. Di antara tanda-tandanya yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku." Begitu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala juga ada Tuhan yang Maha Pemaaf juga dapat dilihat di kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya semasa itu bukan syirik. Jadi itu sebagai tanda bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Masya Allah. Lalu manusia paling mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah teladan kita untuk mengambil pelajaran tentang memaafkan. Ada banyak hal ya. Yang pertama yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau itu tidak memukul dengan tangannya kecuali dalam jihad. Jadi beliau tidak memukul anak-anak wanita, laki-laki sahabatnya pun tidak dipukul dengan tangannya kecuali itu dalam jihad. Lalu kedua, memaafkan kaum yang memukulnya hingga berdarah. Jadi pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipukul hingga berdarah, dilempar pakai batu. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia paling mulia. Beliau berdoa bahkan untuk pengampunan hamba-hambanya tersebut yang melemparnya pakai batu tersebut, alih-alih tidak memaafkan malah didoakan pengampunan untuk mereka. Masya Allah. Lalu yang ketiga, beliau tidak mendoakan kebinasaan untuk kaum kafir. Jadi pernah para sahabat itu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kebinasaan untuk kaum musyrikin. Jadi betapa jahatnya kaum musyrikin ini sampai melukai fisik dan lain-lain. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Rasul mengatakan, aku diutus tidak untuk melaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Masya Allah. Lalu yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penduduk Taif. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pergi didampingi oleh Zaid bin Haris. Jadi Zaid bin Harisah ini pernah mendampingi beliau dan pergi ke Taif, perlakuan kaum Taif nauzubillah min zalik, sampai malaikat Jibril dan malaikat gunung ingin menghancurkan mereka. Tapi apa katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku malah berharap dari tulang sulbinya mereka lahir orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya, malah didoakan kebaikan. Lalu ketika Fatuh Mekah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum Quraisy dan melepaskan mereka, membebaskan mereka, tidak memberi hukuman kepada mereka. Masya Allah. Nah ini kita akan membahas berikutnya yaitu tentang keutamaan memaafkan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk mudah memaafkan sesama kita, mudah memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita, karena ini ada balasan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita memaafkan, maka kita pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita adalah manusia yang penuh hilaf, penuh dosa. Kita tidak tahu bagian mana kita, perlakuan kita, tingkah laku kita, perkataan kita yang mengandung dosa. Maka semakin banyak kita maafkan orang lain, insya Allah semakin banyak pula kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Lalu kedua, ini
ketika kita memaafkan, maka kita diizinkan untuk memilih bidadari. Artinya bidadari itu berada di mana? Di surga tentu saja. Jadi ketika kita memaafkan, maka insya Allah kita dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah memuliakan hambanya, maka seluruh makhluk penduduk bumi dan langit pun akan memuliakan manusia tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika Allah menghinakan hambanya, maka penduduk langit dan bumi pun akan menghinakannya. Kita tinggal pilih mau dimuliakan atau dihinakan. Ini soal yang harus dikerjakan sayang ya. Soal yang pertama, sebutkan contoh perbuatan maafkan yang pernah kalian lakukan. Sertakan alasannya. Misalnya kalian pernah memaafkan teman kalian. Kenapa kalian mau memaafkannya? Itu ada alasannya. Satu aja nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, sebutkan perbuatan memaafkan yang dilakukan oleh Rasul SAW yang paling berkesan bagi kalian, yang paling kalian kagumi. Nah, sertakan alasannya kenapa kalian paling kagum ketika Rasul SAW memiliki sikap memaafkan tersebut. Di antara contohnya, ambil salah satu contoh aja sayangnya. Lalu yang ketiga, sebutkan pengertian memaafkan menurut kalian. Dari contoh-contoh yang dijabarkan, menurut kalian maafkan itu apa sih? Kayak gitu sayang ya. Baik, demikian untuk materi kali ini. Jazakumullahu khairan telah menyimak dengan baik sayang. Semoga ilmunya bermanfaat dan dibukakan pintu ilmunya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.